إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puan-puan dan tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bi khair? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Rabbana zidna ilman. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Puan-puan dan tuan-tuan, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marhaban bi tullabil ilmi. Selamat datang ke majlis ilmu ini yang disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa qalu, "Wa ma riyadul jannah?" Wa qala, "Hilakuz dzikr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah, maka datangilah taman-taman surga itu dengan gembira. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Hilakuz dzikr." Hilak jamak daripada halqah, kumpulan-kumpulan zikir. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata di dalam salah satu kitabnya, apabila kalian hendak menempati taman-taman surga di dunia, maka datanglah ke majlis-majlis zikir. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim atau Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa majlis ilmu seperti yang sekarang berlaku termasuk ke dalam majlis zikir, kumpulan-kumpulan zikir. Maka berbahagialah kita yang sudah ada di majlis yang mulia ini,
Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita daripada hamba-hambanya yang mendapat ampunan daripada Allah tabaraka wa ta'ala dan diangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hadis yang ajib, ya. Kandungannya sangat hebat, luar biasa. Berkenaan dengan keutamaan majlis zikir ini. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang berkelana di jalan-jalan. Mereka, para malaikat itu, mencari orang-orang yang berzikir. Setelah mereka mendapati ada orang-orang yang berzikir, apa yang mereka lakukan? Apa yang malaikat itu lakukan? Malaikat itu datang ke tempat zikir tersebut, duduk bersama mereka. Malaikat mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya hingga sampai ke langit dunia. Allahu Akbar. Langit dunia adalah tempat kita melihat, tempat wujud matahari ada, wujud bintang-bintang ada, bulan ada. Itu langit dunia. Sayap-sayap malaikat itu mengelilingi orang-orang yang hadir di majelis zikir. Kemudian para malaikat ikut menyucikan Allah, ya, dengan berucap subhanallah, ikut memuji Allah dengan berucap alhamdulillah, ikut mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan berucap Allahu Akbar. Lalu para malaikat datang kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang berlaku, ya. Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang dibaca oleh hamba-hambaku di dalam majlis zikir itu? Kemudian para malaikat menjawab, mereka menyucikanmu dengan berucap subhanallah, mereka memujimu dengan berucap alhamdulillah, mereka membesarkanmu dengan berucap Allahu Akbar, mereka mengagungkanmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada para malaikat, adakah mereka melihatku? Apa jawab para malaikat? Tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berkata, bagaimana apabila seandainya mereka melihatku? Apa kata para malaikat? Seandainya mereka melihatmu, sungguh mereka akan lebih kuat lagi beribadah kepadamu. Mereka akan lebih banyak lagi menyucikanmu, mengagungkanmu, membesarkanmu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala bertanya lagi, lalu apa yang hamba-hambaku minta kepadaku? Kemudian para malaikat menjawab, hamba-hambamu meminta surga darimu. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berkata, adakah mereka melihat surga Allah?
Adakah mereka melihat surga Allah? Kemudian para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, ya Rabb, mereka tidak melihat surgamu. Bagaimana jika seandainya mereka melihat surgaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Para malaikat menjawab, jika seandainya mereka melihat surgamu, sungguh mereka akan lebih semangat lagi mendekat kepadamu, beribadah kepadamu, meminta surga itu kepadamu, ya Rabb. Ya. Pertanyaan yang terakhir dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada para malaikat, lalu apa yang hamba-hambaku minta perlindungan dariku, kepadaku? Kemudian para malaikat menjawab, hamba-hambamu meminta perlindungan dari neraka kepadamu, ya Allah, ya Rabb. Kemudian Allah berkata, adakah para hamba-hambaku itu melihat nerakaku? Apa jawab para malaikat? Tidak, demi Allah, ya Rabb, mereka tidak melihat nerakamu. Allah berkata, lalu bagaimana jika seandainya mereka melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, sungguh ya Rabb, apabila mereka melihat nerakamu, mereka akan lebih takut lagi kepadamu. Mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi menjauhi dirinya dari nerakamu. Kemudian Allah berkata, aku bersaksi, ya, aku mempersaksikanmu bahwa aku sudah mengampuni mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ada salah satu malaikat berkata kepada Allah, ya Rabb, ada seorang yang hadir di majlis tersebut, di majlis zikir tersebut, ya, dia tidak melakukan zikir, dia hanya punya keperluan saja ke tempat itu. Bagaimana ya Rabb? Apa kata Allah? Ya, sungguh, ya, mereka adalah orang yang duduk. Maksudnya mereka yang hadir di majlis zikir tersebut adalah orang yang duduk, ya. Mereka memuji Allah dan seterusnya, ya. Tidak akan celaka orang yang hadir di majlis tersebut dengan sebab mereka. Maksudnya orang yang tidak ada keperluan tadi, yang ada keperluan tadi, tidak ikut berzikir, tidak akan celaka dengan sebab mereka berzikir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya ingin mengingatkan kembali, ya, khususnya kepada diri saya dan umumnya kepada ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, agar kita mengikhlaskan hati kita, ya, hadir di majlis zikir ini, di majlis ilmu ini, ya. Jangan sampai ada di antara kita yang hadir di majlis ilmu ini tujuannya hanya ingin melihat, oh siapa ya cikgunya, siapa ya ustadznya. Jangan, ya, ikhlaskan hati kita, ya, semata-mata ingin mendapatkan ilmu daripada Allah tabaraka wa ta'ala, dan berniat kuat, berazam kuat untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya. Terlebih kelak bisa mendakwahkannya, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tayyib, insyaallah saya terlebih dahulu akan menyampaikan kepada ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa untuk pertemuan sekarang dan seterusnya insyaallah, ya, kita akan sama-sama belajar, ya, satu kitab yang berisi faidah-faidah yang luar biasa, ya, berkenaan dengan tauhid, fikih dan akidah, ya, yang ditulis oleh seorang ulama besar, ya, muhaddits, ya, yang bernama Yahya bin Ali al-Hajuri. Yahya bin Ali al-Hajuri.
Judul kitab tersebut adalah boleh baca yang di atas, Al-Mabadi'ul Mufidah. Al-Mabadi'ul Mufidatu. Al-Mabadi'ul Mufidatu fit tauhidi wal fiqhi wal aqidah. Al-Mabadi'ul Mufidatu fit tauhidi wal fiqh wal aqidah. Penulisnya Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri. Yahya bin Ali Al-Hajuri. Al-Mabadi'ul Mufidah fit Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Ini tajuk bahasa Arabnya. Al-Mabadi' al-Mufidah fit Tauhid wal Fiqh wal Aqidah. Apa judul kitabnya tadi? Al-Mabadi'ul Mufidatu fit Tauhidi wal Fiqhi wal Aqidah. Siapa penulis kitab tersebut? Yahya bin Ali Al-Hajuri. Apa kunyahnya? Abu Abdurrahman. Baik. Boleh baca yang ini? Boleh ya? Alhamdulillah. Baik ya, kita akan sama-sama ketahui dulu makna daripada judul kitab yang nak kita kaji ini, insyaAllah. Yang pertama, Al-Mabadi'u. Al-Mabadi'u bentuknya jamak. Mufradnya, bentuk satunya adalah mabda'un. Mabda'un. Al-Mabadi jamak daripada mabda'un. Dalam ilmu saraf ini disebut isim maf'ul. Nah, apa artinya?
prinsip, ya. Al-mabadi, prinsip-prinsip, ya. Kemudian yang kedua apa? Al-mufidatu. Al-mufidatu berasal daripada kata afada yufidu. Afada yufidu. Ini dalam ilmu sharaf disebut isim fa'il, ya. Isim fa'il. Al-mabadi'u al-mufidah, ya. Al-mufidah maknanya apa? Nafi'un, bermanfaat, ya. Bermanfaat, ya. Al-mabadi'ul mufidatu, ya. Prinsip-prinsip al-mufidah yang mengandung manfaat, ya. Prinsip asas, ya, yang mengandung manfaat. Fit tauhidi, fit tauhidi, di dalam tauhid, ya. Tauhid asal kata dari wahada yuwahhidu. Wahada yuwahhidu tauhidan. Tauhidan. Maknanya apa tauhid secara bahasa? Ja'alu syai' wahidan, menjadikan sesuatu wahidan, satu, ya. Tak ada dua, satu, ya. Ini makna tauhid secara bahasa. Ja'alu syai'i wahidan. Kemudian fit tauhid wal fiqh wal fiqh. Wal fiqh, fikah. Apa makna fikah? Apa makna fikah? Secara bahasa, makna fikah adalah fahmul asya'i ad-daqiqah. Fahmul asya'i ad-daqiqah, ya. Makna fikah secara bahasa adalah kefahaman. Secara bahasa, fahmul asya' ad-daqiqah, kefahaman terhadap sesuatu ad-daqiqah, secara daqiq, secara mendalam, ya. Itu makna fikah secara bahasa, ya. Secara istilah yang disebutkan oleh seorang alim dari mazhab al-Maliki, ya, Al-Imam Al-Qarafi, ya, Al-Imam Al-Qarafi, yang bernama Ahmad bin Abil Ala Idris, ya. Apa disebutkan makna fikah secara istilah? Al-ilmu bil asya'i asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha at-tafsiliyah. Apa maknanya secara istilah? Ya, al-ilmu, ilmu, ya, bil ahkami asy-syar'iyyah al-amaliyah, ilmu, ya, berkenaan tentang ahkam syar'iyah amaliyah,
berkenaan tentang hukum ahkam amaliyah, perbuatan, ya, al-mustanbatah, ya, yang hukum ahkam tersebut diambil, ya, min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalil yang terperinci, ya. Jadi ilmu yang berkenaan tentang hukum ahkam asy-syar'iyyah, ya, ya, al-amaliyah, ya. Maknanya al-amaliyah apa? Perbuatan. Ma yata'allaq bil amal, apa-apa yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti apa? Salat, ya, saum, zakat, ya. Ini amaliyah, ya. Yang hukum ahkam tersebut diambil daripada dalil-dalil yang terperinci, ya. Adillati min adillatiha at-tafsiliyah, ya. Itu makna fikah secara istilah, ya. Sekarang makna al-aqidah, ya. Makna al-aqidah. Kita nak fahami tajuk daripada kitab ini dulu, ya. Wal aqidah. Wal aqidah diambil daripada perkataan aqada, ya. Apa maknanya? Ar-rabtu, ya. Aqidah secara bahasa ar-rabtu, ikatan, ya. Ar-rabtu, ikatan, ikatan yang kuat, ya. Ikatan yang kuat, ya. Sehingga kata atau kalimat akad ini pun digunakan dalam, contohnya an-nikah, pernikahan, akad nikah, ikatan yang kuat. Dia tak boleh syak, ragu, kena yakin, ya. Ikatan kuat yang dibarengi atau diikuti dengan keyakinan, ya, tanpa keraguan. Ini makna akidah secara bahasa, ya. Ar-rabtu. Secara istilah apa? Secara istilah di antaranya yang kita kenal dengan arkanul iman. Arkan jamak daripada rukun, ya. Arkan jamak daripada ruknun, ya. Arkan, rukun al-iman. Rukun al-iman yang 6, ya. Ini termasuk ke dalam istilah al-aqidah secara syarak, secara istilah, ya. Ini secara globalnya dulu. InsyaAllah untuk lebih panjang lagi selepas kita masuk ke dalam kajian kitab ini, ya. Jadi sama-sama boleh kita fahami, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, istilah al-mabadi al-mufidah, ya. Al-mabadi, prinsip asas, ya. Al-mufidah, yang mengandung manfaat, ya, yang bermanfaat, ya. Fit tauhid, di dalam tauhid, ya, di dalam tauhid, ya. Wal fiqh, dan fikah. Wal aqidah, dan aqidah, ya. Inda siapa? Ya, menurut siapa? Menurut ahlus sunnah wal jamaah. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, ya. Kalau berbicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, maka kita kena faham bahwa ada dua pengertian di sini, dua kefahaman yang mesti kita kuasai, ya. Pertama,
ahlus sunnah, as-sunnah. Kedua, al-jamaah. Ya. Apa makna ahlus sunnah? Ya. Apa makna ahlus sunnah? Ya. Baik. Ya. Betul yang tadi disampaikan sudah betul, ya. Ahlus sunnah ini secara singkat saja, ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah, ya. Ahlus sunnah wal jamaah apabila dimaksudkan untuk, ya, untuk melawan pemahaman yang berseberangan dengan daripada sunnah, yaitu Syiah, maka ahlus sunnah ini juga termasuk ke dalamnya puak-puak yang lain. Contoh al-Asy'ariyah, ya. Al-Asy'ariyah itu nanti, ini kan nak saya sampaikan, ya. Al-Asy'ariyah, ya. Al-Asy'ariyah, kalau yang dimaksud adalah untuk melawan Syiah, ya, maka Asy'ariyah ini pun dikatakan ahlus sunnah. Itu pengertian yang kena kita fahami, apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam salah satu tulisannya. Kalau, ya, yang difahami ahlus sunnah itu, ya, adalah orang yang membela sunnah, ya, melawan Syiah, ya, yang memang bertentangan 1/100 dengan sunnah, maka Asy'ariyah pun bisa disebut ahlus sunnah, ya. Tetapi kalau yang dimaksud ahlus sunnah ini orang yang al-mutamassikun, ya, bi kitabillah was sunnah ala fahmi salafis salih, ya, maka Asy'ariyah tidak termasuk, tidak dikatakan ahlus sunnah, ya. Sebab ada poin-poin yang nanti berseberangan dengan sunnah, ya. Nanti kita akan lebih panjang membicarakannya setelah masuk pembahasan dalam kitab ini, insyaallah, ya. Nah, jadi yang kita kena fahami secara betul atau secara sempurna, ya, ahlus sunnah, ya, ini adalah orang-orang yang ittiba', orang-orang yang muttabi' bi kitabillah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ala fahmi salafi as-salih, ya. Orang-orang yang berittiba', berpegang teguh dengan kitab Allah tabaraka wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ala fahmi salafis salih, berdasarkan pemahaman salafus salih. Siapa yang dimaksud as-salafus salih? 3 generasi terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairukum qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian qarni, ya, adalah qarni, yakni generasiku, ya, yakni para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang kemudian, yakni tabi'un. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian yang datang setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, inilah yang dimaksud ahlus sunnah sebenarnya, ya. Bukan yang pertama tadi, ya. Ya. Kalau yang pertama tadi itu did, lawan daripada Syiah, ya. Kalau lawan daripada Syiah, Asy'ariyah pun bisa digolongkan kepada ahlu sunnah. Kalau pengertian yang pertama tadi, ya kan? Mereka yang
dengan semangat melawan Syiah, ya, menentang Syiah, maka bisa digolongkan ke Ahlus Sunnah. Ini pengertian yang pertama. Ya, tapi pengertian sebenarnya ya, Ahlus Sunnah yang tadi disampaikan, ya. Kena 100% ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafis salih dalam hal al-i'tiqad, ya, dalam hal ibadah qaulan wa fi'lan, baik perkataan maupun perbuatan, ya kan? Al-jamaah, nah ini yang banyak orang salah memahami. Al-jamaah difahami majority, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, al-jamaah itu adalah ma wafaqa. Al-jamaah ma wafaqa, ya, ma wafaqa walau ma wafaqa 'alal haqq walau kunta wahidan. Ma wafaqa 'alal haqqi walau kunta wahidan. Al-jamaah ma wafaqa 'alal haqq, ya. Jika dia, ya, wafaqa 'alal haqq, ya. Apa arti wafaq? Ya. Sesuai, ya. 'Alal haqq, ya. Sesuai amal dan qaulnya, i'tiqadnya, alal haq, di atas kebenaran, walau kunta wahid, meskipun dia satu orang, ya, tetap disebut al-jamaah, ya, meskipun satu orang, ya. Intinya adalah siapapun, ya, yang berpegang kepada kebenaran di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut jamaah, ya, meskipun satu orang, ya, walau kunta wahidan. Namun ada pengertian yang lain, dan memang itu disepakati oleh para ulama. Al-jamaah ini adalah al-ijtima' alal haq, ya, al-ijtima' alal haq, ya. Yang dimaksud di sini siapa? As-sahabah. As-sahabah, para sahabat, ya. Al-jamaah, ya, yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbezaan di dalamnya. Yang dimaksud adalah as-sahabah, ya, ijma' para sahabat. Itulah yang dimaksud dengan al-jamaah, ya. Sehingga ada laqab, ya, laqab lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Apa laqab lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Apa? Firqah najiyah. Apa lagi? Taifah mansurah. Apa lagi? Salafus salih. Ya. Laqabun, ya, gelaran, ya. Gelaran lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Tadi firqatun najiyah. Firqatun najiyatun, ya, firqah najiyah. Kenapa disebut firqah najiyah? Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kenapa disebut firqah najiyah? Ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Hadisnya sahih, ya.
wa taftariku ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millah wahidah. Ya. Kemudian dikatakan, ya Rasulullah, ya, apa milah wahidah itu? Ya. Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Ya. Apa makna hadis tadi? Ya. Wa taftariku ummati, ya, akan berpecah belah, ya, akan berpecah belah di dalam umatku ala 73 firqah, ya, ke atas 73 golongan, ya kan? Semuanya finnar, di dalam neraka, illa millah wahidah, kecuali satu golongan saja. Kemudian para sahabat bertanya, apa golongan yang selamat itu? Ya. Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Nah, inilah disebut firqah najiyah. Ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi wa ashabi. Firqah najiyah adalah mereka yang, ya, beragama, ya, mengikuti ana alaihi, mengikuti ana. Siapa ana di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan para sahabatku. Itulah disebut firqah najiyah yang pertama, ya. Yang kedua, taifah. Taifatun mansurah. Mansurah, ya. Taifatun mansurah, ya. Taifah. Apa makna taifah? Taifah ini segolongan kecil, ya. Makna taifah ini sekelompok kecil, ya. Mansurah, yang ditolong. Taifatun mansurah, ya. Jadi tak banyak, ya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taifah mansurah, sekelompok kecil saja mansurah, ya, yang berpegang di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya. Apa bunyi hadisnya? Hadisnya adalah sahih hadis ini, ya. La tazalu ta'ifah min ummati qaimuna bi amrillah, ya. Qaimuna bi amrillah, ya. Selamanya akan ada dari kelompok kecil, ya. Selamanya akan ada kelompok kecil dari umatku, ya. Qaimuna bi amrillah, yang mereka menegakkan, ya, agama Allah, ya. La yadurruhum man khadzalahum aw khalafahum, ya. Yang tidak ada satupun orang yang bisa membahayakan mereka, aw khalafahum, atau menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang amrullah. Apa amrullah? Ketetapan Allah, ya. Ketetapan Allah di sini adalah dunia ini tinggal diisi oleh orang-orang yang buruk saja, ya, yang kelak akan menyaksikan hari kiamat, ya. Kalau kondisinya sudah demikian, memang orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah, ya kan, ya. Sebelum wujud orang-orang yang paling buruk, ya, paling buruk disisakan oleh Allah di muka bumi untuk menyaksikan hari kiamat, orang-orang beriman nanti dimatikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka tidak ada yang menyaksikan kiamat itu terjadi, ya. Meskipun sedikit keimanan di dalam hati mereka, ya. Nah, ini dijelaskan, ya, di dalam kitab Syu'batul Iman, ya, diantaranya, ya. Nah, Taifah ini selamanya tidak akan
ada yang bisa membahayakan, ya, dan menyelisihi mereka. Sebab apa? Sebab zahiruna 'alan nas, mereka tetap, ya, tetap sungguh-sungguh, tetap memohon pertolongan daripada Allah untuk mendakwahkan kebenaran ini. Inilah disebut Taifah Mansurah, ya. Jadi pertama firqah najiyah, kedua Taifah Mansurah. Ini diantara laqab, ya, laqab lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, gelaran lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Sampai di sini ada yang belum paham, ya? Laqab bahasa Arab, maknanya gelaran, ya. Ada laqab, ada kunyah, ya. Laqab contohnya Syekhul Islam, itu laqab, ya, gelaran Syekhul Islam. Kemudian apa lagi? Syekh, laqab itu, ya. Apa lagi? Al-Faruq, ya, Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, gelaran, ya. Kalau kunyah ini dinisbatkannya kepada anaknya atau bapaknya, ya. Contoh, misalnya Nabi Muhammad SAW kunyahnya Abul Qasim, ya. Kalau orang tersebut tidak memiliki anak, boleh tak berkunyah? Boleh, ya. Contohnya siapa yang sebut boleh tadi? Banyak, ya. Contoh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya anak tak? Imam Nawawi tak kawin, ya. Imam Nawawi tidak punya anak, ya, sebab tak kawin, ya. Tapi beliau rahimahullah berkunyah. Apa kunyahnya? Abu Zakaria, ya, Abu Zakaria. Ibunda orang-orang mukmin Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya apa? Punya anak tak? Tak. Apa kunyahnya? Ummu Abdillah, ya, Ummul Mukminin Ummu Abdillah, ya. Jadi sepatutnya kita orang Melayu pun berhak, ya, untuk mempunyai kunyah, ya, sebab itu termasuk syai' mahbub, ya, sesuatu yang disukai, ya. Terlebih kalau niatan kita nak mengikuti apa yang sudah Nabi perbuat, insyaallah kebaikan kita dapat. Nah, itu, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi tajuk kita sudah sama-sama fahami, ya, tajuk kitab ini, ya. Kemudian di sana ada 3 kalimat, ya, tauhid, fikah, dan akidah. Apa perbezaan antara fikah dan akidah? Ya. Fikah dan akidah, ya. Al-Imam Abu Hanifah. Siapa nama Al-Imam Abu Hanifah? Siapa yang merasa, ya, mendakwa dirinya pengikut mazhab Imam Syafi'i, tahu tak nama asli Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya, barakallahu fiik. Imam Abu Hanifah semuanya kan Imam Ahlus Sunnah, ya kan? Dalam i'tiqad Ahlus Sunnah, dalam fikah tanawwu', ijtihad, ya, ada perbezaan pandangan. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit, ya, Nu'man bin Thabit. Nah, Imam Abu Hanifah, beliau punya satu kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar, ya. Al-Fiqhul Akbar, ya. Ada tak Al-Fiqhul Asghar?
Ya. Akbar lawannya asghar kan? Ada tak al-fiqhul asghar? Ini istilah para ulama ya. Ada ya. Al-fiqhul akbar, al-fiqhul asghar ada. Ya. Yang dimaksud al-fiqhul akbar adalah permasalahan akidah, ya. I'tiqad. Ya. Yang dimaksud al-fiqhul asghar adalah permasalahan amaliyah. Ya. Ini, ya. Jadi istilah lain daripada pembahasan akidah ini adalah fiqhul akbar, al-fiqhul akbar. Ya. Sebab makna al-fiqh ini apa tadi? Makna al-fiqh. Makna fikih apa? Kefahaman terhadap sesuatu yang mendalam, ya kan? Al-akbar. Ya, al-akbar apa? Yang besar, ya. Yang amat besar. Nah, al-akbar di sini yang maksudnya adalah usuluddin, ya. Pokok asas-asas ad-din, ya. Usuluddin. Nah, asas-asas ad-din yang dimaksud adalah akidah, permasalahan i'tiqad. Ya. Al-aqidah al-i'tiqad amal qalbi atau amal jawarih. Qalbi, ya. Al-i'tiqad, akidah ini adalah amal qalbi. Dia perbuatan hati, amal qalbi, ya. Sementara al-fiqhul asghar, amaliyah, ini amal jawarih, ya. Anggota tubuh, anggota badan, ya. Ini kita kena tahu juga istilah lain, ya, daripada para ulama. Al-fiqhul akbar juga al-fiqhul asghar. Jadi perbezaannya antara fikah dan akidah jelas, ya. Kalau fikah adalah permasalahan amaliyah, ya, yang dibahas. Kalau akidah permasalahan i'tiqad, keyakinan. Itu perbezaannya, ya. Sebab syariah ini dibagi dua. Syariah dibagi dua, ya. Syariah tanqasimu ila qismain, dibagi dua. Yang pertama apa? Permasalahan i'tiqadiyah. Permasalahan i'tiqadiyah, syariah dibagi menjadi dua. Pertama permasalahan i'tiqadiyah. Kedua permasalahan amaliyah. Permasalahan i'tiqadiyah disebut juga asliyah. I'tiqadiyah ini disebut juga permasalahan asliyah. Asliyah, ya. Permasalahan asliyah, asal, ya. Permasalahan asas, ya. Amaliyah ini disebut juga permasalahan apa? Far'iyah. Far'iyah, cabang, ya. Nah, ini. Jadi kita kena faham sekali lagi, ya, istilah daripada para ulama. Asliyah, far'iyah, ya. Far'iyah fikah, asliyah i'tiqad, ya. Kemudian apa perbezaan at-tauhid dan al-aqidah? Apa perbezaan at-tauhid dan al-aqidah? Perbedaan at-tauhid dan al-aqidah, ya. At-tauhid, ya. At-tauhid cakupannya lebih khusus, ya. Al-aqidah lebih umum, ya, ashmal, lebih umum, ya. Perkara tauhid pun termasuk perkara akidah, ya. Tapi tak semua perkara akidah masuk kepada perkara tauhid, ya. Jadi itu perbezaannya, ya, at-tauhid dan al-aqidah, ya. Sebab kalau nak lebih jauh lagi tadi diterangkan al-aqidah, apa yang dimaksud al-aqidah adalah
Al-umur, perkara-perkara yang wajib dibenarkan di dalam hati. Ya, al-umurul lati yajibu an yusaddiqa bihal qalb. Ya, perkara-perkara yang wajib dibenarkan di dalam hati. Ya. Wa tatma'in ilaihi nafs, dan menjadikan jiwa ini tenang. Ya. Wala yukhalituha asyak, dan tidak dicampuri dengan keraguan. Ya. Apa perkara-perkara yang dimaksud? Perkara-perkara yang dimaksud, ini termasuk tauhid ini. Al-imanu bi rububiyatillah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk, beriman kepada perkara-perkara yang gaib, beriman kepada usuluddin, ya, perkara-perkara asas di dalam agama, ya. Nah, itu semua disebut akidah. Nah, kalau nak dijelaskan lebih panjang lagi tadi, ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi boleh faham ya insyaallah apa yang tadi disampaikan, ya, berkenaan dengan tajuk dan penjelasannya, ya. Nah, Syekh Ali bin Yahya Al-Hajuri ini adalah hafizahullah, adalah murid kepada Syekh Muqbil bin Hadi Al-Madkhali, ya, seorang ahli hadis daripada Yaman, ya, hidup semasa dengan Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Syekh Muqbil rahimahullah sudah meninggal. Ini memiliki seorang murid yang lebih unggul daripada murid-murid yang lainnya. Murid itu adalah Yahya bin Ali Al-Hajuri, yang menjadi penerus daripada Syekh Muqbil, memimpin satu lembaga pendidikan hadis, ya, Darul Hadis di Damaj, Yaman, ya, yang sekarang memang sudah tak ada lagi wujudnya di Damaj, ya, sebab diserang oleh Syiah, ya, Syiah di sana. Sekarang sudah berpindah, ya. Ada kawan Malaysia yang juga belajar di sana, masih di sana, dan sempat berperang juga dengan orang-orang Syiah di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan, ya, kepada saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di sana. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita akan baca al-muqaddimah dulu, ya. Nah, ini muqaddimahnya. Kitab ini hanya 47 muka saja, ya, 47 muka. Syekh Ali bin Yahya Al-Hajuri hafizahullah menuliskannya dengan metode soal dan jawab, ya, soal dan jawab disertai dalil. Ini sangat mudah untuk difahami dan menjadi bahan untuk kita menyampaikan, ya, mendakwahkan ilmu ini kepada orang lain insyaallah, terutama kepada keluarga kita. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu, ya, muqaddimah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah apa artinya? Segala puji bagi Allah. Ya, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Tayyiban mubarakan fi, yang baik lagi mubarakan fi, ya, mengandung limpahan kebaikan, ya, mubarakan fi ini, ya. Ada beberapa doa yang hampir sama, ya, redaksinya dengan kalimat ini, ya. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ada yang tahu
doa selepas makan diantaranya. Apa doa selepas makan yang mengaku doa selepas makan ada tiga, kurang lebih ada tiga macam doa, tiga bentuk doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa nak makan jelas ya, bismillah. Ya. Kalau lupa, bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini selepas makan. Ada yang hampir sama dengan kalimat ini. Entah pernah baca atau belum, ya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Sudah pernah baca? Ya. Ada yang sudah hafal? Hafal. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ghair makfiin. Ghair makfiin apa maknanya? Bahwa Allah tidak perlu, ya, kepada makanan daripada makhluknya, ya. Wala muwadda'in, dan Allah tidak akan pernah ditinggalkan. Wala mustaghnan anhu rabbana, ya. Dan Allah pasti diperlukan oleh makhluknya, ya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Hadis ini sahih, ya. Ada lagi doa makan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Tahu bunyinya apa? Alhamdulillahilladzi at'amani. Teruskan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini riwayat Imam At-Tirmizi, dihasankan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, termasuk ulama kontemporer, ya, ulama hadis kontemporer, yang membaca doa ini selepas makan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Hadisnya hasan, ya, tidak dhaif, ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada yang sudah hafal sih? Hafal? Belum. Ada lagi yang ketiga, wah, yang ketiga. Yang ketiga alhamdulillah, cukup. Ya. Nah, ada lagi doa selepas bangkit dari rukuk yang sama dengan ini. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ya, yang menyebabkan bid'atan wa thalathina malakan, lebih dari 30 malaikat itu berebut untuk mencatat, ya, mencatat pujian yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya. 30 lebih malaikat yang turun, ya, dari langit untuk mencatat, berebut untuk mencatat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian al-muallif, ya, Syekh Yahya meneruskan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada apa? Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amma ba'du, fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, ya, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, yakni Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 133, ya. Ayat 133 surah Al-Baqarah, ya. Ada yang hafal surah Al-Baqarah ayat 133, ya. Apa bunyinya? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kemudian ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Al-Baqarah ayat 133. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tabari ya di dalam tafsirnya, Imam At-Tabari siapa namanya? Imam At-Tabari ini disebut Syekhul Mufassirin, ya. Syekhnya para ahli tafsir, ya. Meninggal tahun 310 Hijriah, ya. Kitabnya sebanyak 24 jilid, ya. Tebal-tebal, tidak tipis macam ini, tebal, ya. 24 jilid, ya. Beliau berkata di dalam kitabnya Tafsir Jami'ul Bayan, ya, fi ta'wilil Quran, ya. Am kuntum syuhada. Apa di sana diterjemahkan sih? Am kuntum syuhada. Kalau di dalam Al-Quran apa terjemahnya? Ya? Oh, bahasa Inggris. Am kuntum syuhada. Kalau di dalam Al-Quran, adakah kalian menyaksikan? Betul ya? Ya. Adakah kalian menyaksikan? Maksudnya apa? Kalau kita baca secara terus di dalam Al-Quran, kita tak faham kalian yang dimaksud ini siapa. Ya. Ya. Kalau orang yang dia menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, dia akan merubah makna Al-Quran nantinya. Ya. Yang dimaksud di sini asbab nuzul ayat ini, ya. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, am kuntum syuhada, adakah kalian? Siapa kalian di sini? Al-Yahud wan Nasara. Orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Adakah kalian, ya, wahai golongan, ya, Yahudi dan Nasrani menyaksikan, ya, idh hadara Ya'qub al-maut, ya, ketika, ya, al-maut, kematian hendak, ya, mendatangi Nabi Ya'qub alaihi salam, ya, ketika sakaratul maut, ya. Idh qala li banihi, ketika itu Nabi Ya'qub alaihi salam berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah, akan ibadahi dengan benar min ba'di, sepeninggalku, ya, setelah aku wafat. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka berkata anak-anaknya, kami akan tetap menyembah, ya, kami akan tetap menyembah ilahaka, ilahmu, ya, wa ilahaka wa ilaha abaika, dan ilah nenek moyangmu, ya, Nabi Ibrahim yang dimaksud, ya, wa ilaha abaika Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Ismail, Nabi Ismail, wa Ishaq, Nabi Ishaq, ya, ilaha wahida, ilah yang satu, esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami wa nahnu lahu muslimun. Lahu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah, ya. Dan kami lahu muslimun, muslimun, ya, khadi'in, ya. Kami akan tunduk dengan tunduk kepada Allah, ya, dengan ketaatan dan ibadah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ayat yang mulia ini, ya, ayat yang mulia ini berkenaan dengan tauhid, ya, berkenaan dengan tauhid, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mewahyukan kepada Nabi Ya'qub dan nabi-nabi sebelumnya, ya, untuk, ya, meninggalkan warisan yang amat berharga untuk anak keturunannya. Apa itu? Tauhid, ya. Agar tetap beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala, ya. Berbeza dengan
kebanyakan manusia, ya, dulu sampai sekarang, ya, mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan warisan berupa harta, ya, agar anak-anaknya tidak kelaparan nanti, agar anak-anaknya tidak jatuh miskin nanti, ya. Tapi lupa dengan warisan yang amat berharga yang diajarkan oleh para nabi Allah ini, yakni tauhid, ya. Bagaimana ketika Luqman, ya, berkata kepada anaknya dalam surat Luqman, ya, kepada anaknya ketika Luqman menasihati anaknya, apa perkataan Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ya. Tengok, ya. Sedari kecil Luqman sudah memberi nasihat kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala, ya. Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, ya. Dan ini menjadi pelajaran yang amat berharga untuk kita semua, agar mendidik anak-anak kita di atas tauhid ini, ya. Nanti muallif, penulis akan menyampaikan, ya, bahwa ayat ini dan ada hadis, ya, hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas adalah aslun, ya, adalah asas daripada tarbiyah yang maksumah, adalah asas daripada pendidikan Islam yang maksumah, yang pasti dijaga oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Sebab berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, ya, yang menjadi warisan kepada anak-anak kita, insyaallah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum diakhiri, ditutup, ya. Insyaallah untuk perjumpaan mendatang kita akan masuk kepada isi, ya, daripada kitab ini, ya. Ada yang bertanya sebelum diakhiri? Ada yang tak faham atau nak menyampaikan sesuatu, silakan. Saya belum pernah jumpa kitab ini dalam bahasa Indonesia, ya, dalam bahasa Arab, dan ini pun saya bawa selepas pulang dari Mesir waktu itu. Ada kawan yang bagi ini ke saya hadiah, ya. Insyaallah nanti saya akan coba terjemahkan nanti selepas inilah siap daripada program study di Mediu, insyaallah. Insyaallah hujung bulan ini insyaallah, ya, hujung bulan ini siap, saya coba terjemahkan, ya, insyaallah. Insyaallah, ya. Ada yang mau bertanya berkenaan dengan ini atau yang lainnya, ya. Yang bulan 73, iya, itu masuk hadis sunnah macam apa? Iya. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wa taftariqu ummati ala thalath wa sab'ina firqah, ya, akan terpecah, ya, umat Islam ini, ya, bukan agama Islam, umat Islam ini menjadi 73 golongan. 73 golongan ini dijelaskan oleh para ulama, ya. Ada dua pandangan, ya. Yang pertama, 73 ini menunjukkan banyaknya golongan itu, gitu kan? Menunjukkan banyaknya golongan itu, ya. Kedua, memang akan terpecah menjadi 73 golongan, ya. Nah, 72 golongan yang tidak selamat, ya. Ini adalah golongan yang mukhalif li sunnah, ya, menyimpang daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara i'tiqad
maupun secara ibadah, ya, qaulan wa fi'lan, ya. Contoh misalnya Mu'tazilah, ya, ini puak-puak besarnya, ya, sebab para ulama menyebut puak-puak besar yang dari puak-puak ini nanti ada cabangnya, ya. Mu'tazilah, ya. Kemudian apa lagi? Khawarij, ya. Kemudian apa lagi? Maturidiyah dan seterusnya. Ya. Termasuk di dalamnya Asy'ariyah, ya kan? Nah, nanti ada cabangnya nanti, ya. Syiah, ya, Rafidhah ini kan nanti banyak lagi cabangnya Syiah ini. Nah, jadi puak-puak yang besar tadi akan akan bercabang gitu kan. Nah, ada di antara 72 golongan ini yang memang dekat dengan sunnah, ya. Arti tidak sama tapi mendekati gitu kan. Mendekati, ada hal-hal yang menyelisihi, contoh Asy'ariyah, ya, dalam masalah beriman kepada asma dan sifat Allah, ya. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ya. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, beristiwa di atas arsy, ya. Asy'ariyah menyebut apa? Istawa ini dengan istaula, tahrif, ya. Mereka merubah, ya. Makna istiwa ini dengan istaula. Apa makna istaula? Menguasai, ya. Allah menguasai arsy, ya. Padahal secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bila kaif, ya kan, kita beriman kepada asma dan sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan tanpa kita membagaimanakan Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy? Dengan tanpa tahrif, merubah, dengan tanpa ta'til, meniadakan, dengan tanpa tasybih, tamtsil, menyamakan, ya, istiwa Allah dengan makhluknya. Nah, ini kan ada hal-hal yang bertentangan, ya. Termasuk mohon maaf, ya, ulama besar dahulu, ya. Contoh Al-Hafiz Ibnu Hajar, ini pun beliau tergelincir dalam asma wa sifat ini, ya. Ya, mentakwil, ya, mentakwil sifat Allah, yadullah, tangan Allah itu maksudnya kuasa Allah, ya. Tapi apakah kita mengeluarkan beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar daripada golongan Ahlus Sunnah? Tidak, ya. Tidak. Tak boleh, ya. Ada hal-hal yang bertentangan, sedikit bertentangan dengan sunnah, lantas kita yang baru-baru ini dengan mudah mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah. Tidak, kalla, ya, sekali-kali tidak. Itu adalah ijtihad dia, ya. Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya. Tak boleh kebaikan yang begitu banyak sudah mereka berikan kepada umat hilang dengan keburukan yang sedikit itu, ya. Selebihnya kalau keburukannya lebih banyak, kebaikannya sedikit, nah itu beza lagi, ya. Tapi kalau kebaikannya sangat banyak, ada keburukan, maka kebaikan yang banyak itu tidak akan hilang. Itu kaidah daripada para ulama, ya. Nah, sebab memang apa yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, tidak ada perkataan, ya, yang setiap orang perkataannya berhak diterima dan ditolak kecuali, ya, pemilik kubur ini. Siapa maksudnya? Imam Malik menunjuk kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak maksum, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ada levelnya, ada yang nanti memang
sampai mengeluarkan dirinya dari agama Islam, ya. Contoh apa? Syiah yang ekstrim itu, ya kan? Sampai mengkafirkan para sahabat, menghina Nabi dan seterusnya, ya. Ada yang tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Adapun yang dimaksud dengan finnar di dalam neraka terpulang kepada level masing-masing. Ada yang nanti akan dikeluarkan oleh Allah setelah setelah masuk ke dalam neraka. Ada yang kekal gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu secara globalnya macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sudah cukup? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, ya, bermanfaat sebagai mukaddimah. Ya. Kita memohon taufik kepada Allah agar Allah senantiasa membukakan hati dan pendengaran, ya, mata kita untuk menerima hidayah daripada Allah tabaraka wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 179 kalau tak silap, dengan tegas Allah tabaraka wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami sudah menjadikan, ya, kebanyakan daripada penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami hidayah daripada Allah tabaraka wa taala. Mereka memiliki walahum ainun la yubsiruna biha. Memiliki mata tidak digunakan untuk menerima hidayah daripada Allah. Memiliki telinga tidak digunakan untuk mendengarkan, ya, hidayah daripada Allah tabaraka wa taala, ya. Sehingga mereka adallu minal an'am, lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Nah, mudah-mudahan Allah membukakan hati, mata dan pendengaran kita untuk menerima hidayah Allah tabaraka wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan. Yang benar hanya datang dari Allah tabaraka wa taala, yang salah datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.